Halo guys, mau kemana kita? Ke pantai. Pantai. Laut pantai. Jangan lupa Terus like dan dan awas subscribe. 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 Ada itu. Dadah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Cianjur Selatan, coy. Ada apa di sana? Makanya ikutin terus perjalanan gue. Biar nanti kalian gua ajak ke beberapa tempat wisata di Cianjur Selatan seperti danau dan laut. Danaunya juga danau yang jarang terekspos oleh media atau danau nyempil-nyempil lah. Dan laut juga laut yang biru gitu coy. Karena ada tempat wisata yang bagus katanya sih. Jadi gua penasaran gitu coy. Dan gua berangkat dari Bekasi menuju Cianjur gitu coy, lewat jalur puncak ya. Tadinya gua mau lewat jalur jonggol coy, tapi gua takut karena jalur jonggol banyak mobil truk kontainer coy. Karena gue juga berangkat bareng keluarga gitu coy, istri dan anak gua. Istri gua, anak gua 2 orang gua ajak. Karena udah lama juga nih gua nggak pulang kampung, nggak silaturahmi ke tempat orang tua dari istri gua gitu coy. Bahasa kerennya mertua. Haha. Kalau bahasa Jepangnya coy, itoha. Ya alhamdulillah perjalanan lancar gitu coy, nggak macet. Karena ini hari Kamis. Coba kalau hari Sabtu Minggu gitu ya, jangan harap deh lu selancar ini gitu coy. Di sini cuacanya dingin coy, meskipun siang hari. Padahal gue udah pakai jaket anti badai gitu coy. Jaket anti badai kayak apa sih? Ya ini kayak yang gue pakai ini coy. Itu dia tebal coy. Istri dan anak-anak gue juga udah pakai jaket double gitu coy, biar nggak kedinginan. Kesian juga kan mereka. Tuh coy, pemandangannya indah bener dah. Gua bawa motor ini sekitar 60-70 km coy per jam. Gua bawa santai aja gitu ya, karena bawa anak-anak kasihan kalau gua bawa ngebut coy. Kalau bawa anak-anak coy sering berhenti istirahat ya nggak coy. Apalagi kalau dia udah uring-uringan, udah dah tuh. Lo harus mampir dah tuh ke warung buat jajanin mereka atau buat istirahat ya nggak. Ini juga gue udah keseringan berhenti gitu coy. Jadi ya namanya anak-anak gitu coy ya. Kalau dia udah merasa uring-uringan gak enak minta jajan, ya udah lu harus istirahat gitu coy, berhenti. Makanya gue bawa santai aja sekalian liburan, udah lama juga gitu coy nggak liburan berabad-abad coy. Nah sekarang gua udah sampai Masjid At-Ta'awun gitu ya coy. Ada yang tahu arti At-Ta'awun? Ya arti dari At-Ta'awun pada dasarnya ta'awun, yang artinya tolong menolong coy. Tentunya dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal kemaksiatan atau hal yang diharamkan oleh agama coy. Dan menurut kabar yang gua denger coy, Masjid At-Ta'awun ini tepat berada di puncaknya coy. Jadi nggak heran jika setelah melewati masjid ini pasti perjalanan kalian akan menurun. Jadi jika kalian pergi ke puncak dan belum melewati Masjid At-Ta'awun ini, kalian belum sampai puncak coy. Dan mengutip dari berbagai media, dulunya Masjid At-Ta'awun ini hanyalah sebuah mushola kecil coy, sebelum namanya diganti menjadi At-Ta'awun pada tahun 90-an coy. Ya sepanjang perjalanan gitu ya coy, anak-anak terlihat seneng coy. Karena mereka belum pernah gua ajak perjalanan jauh sebelumnya. Apalagi pakai motor gini coy. Kadang-kadang mereka kepo gitu coy, tanya ini namanya gunung apa, itu namanya gunung apa, aku mau ke gunung ini, aku mau ke gunung itu. Pusing sendiri gua coy. Dingin coy, dingin. Aduh, nggak kebayang kalau gua punya rumah di daerah puncak sini coy.
pasti gua jarang mandi gitu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya coy, agar gue lebih semangat lagi buat videonya coy. Emang gak salah ya coy kalau Puncak ini masih jadi idola para wisatawan baik lokal maupun interlokal. Udah kayak iklan wartel coy, ada lokal, interlokal, SCLJJ dan SLI. Karena memang tempatnya ini sejuk gitu ya coy, bahkan dingin. Gue yang pakai jaket tebel aja masih tembus coy. Dan di tengah perjalanan anak gue yang kecil ini minta pindah duduknya gitu coy, di belakang coy. Kasihan juga dia kedinginan. Padahal sebelumnya udah gue bujuk rayu gitu ya coy biar duduk di tengah. Ya namanya anak kecil gitu ya coy, pengen pindah ke depan ke belakang, kita ikutin aja coy, yang penting dia nggak rewel gitu ya coy. Oke coy, sekarang gua udah sampai daerah Ciloto gitu ya. Udaranya pun udah nggak terlalu dingin seperti di puncak tadi coy. And then gua pikir-pikir naik motor dari tadi nggak sampai-sampai coy, because bujur aing udah panas gitu coy. And then cangkeng gua juga udah pegal-pegal, padahal perjalanan gua masih jauh banget coy. Sepertinya gua butuh istirahat gitu ya coy, bangsa 30 menitan ya. Ya alhamdulillah gua udah selesai istirahat ya coy, dan perjalanan gua lanjutkan kembali. Ayo. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Aduh coy, anak gua yang kecil teriak-teriak, ternyata dia pengen duduk di depan gitu ya coy. Ini aja udah gini aja. Udah. Ya, dan dalam perjalanan ternyata anak gua yang gede gitu ya, ternyata dia masuk angin gitu ya coy. Dan akhirnya gua berhenti dulu gitu ya ke pinggir karena perutnya katanya mual, pengen muntah gitu coy. Jadi gua cari tempat buat dia buang muntahnya gitu coy. Karena mungkin perubahan cuaca juga gitu ya coy, tadi di puncak dingin banget, sampai sini ya nggak terlalu dingin, agak panas gitu ya. Jadi mungkin perubahan cuaca itu jadi dia masuk angin gitu coy. Ya coy, akhirnya gua sampai kemarin malam gitu ya, sekitar pukul 19.30 atau habis isya gitu ya. Karena gue jalannya nggak ngebut, jadi sampai malam gitu, sampai 9 jam perjalanan, gila nggak coy.
Nah ini sekarang gua mau diajak jalan gitu ya ke tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat kayak danau situ gitu, sama saudara dari istri gua. Ini gua sekarang lagi di rumah tempat saudara gua ini lagi nunggu dia gitu ya. Ya coy, sekarang gua lagi dalam perjalanan menuju salah satu tempat wisata yang menurut cerita dari saudara gue coy, suka dikunjungi oleh para artis Indonesia. Dan tempat ini nih tidak jauh dari Sukanegara coy. You kenal Sukanegara coy? Hah, yes, I kenal. Ini tuh ya coy, tempat camping atau camping ground. Ya ini gua udah sampai di tempat ya coy, suasananya sepi gitu coy, dan cuacanya dingin banget coy, kalah dah kulkas. Nah dan emang bener sih tempat ini cocok gitu ya buat camping. Selain tempatnya luas coy, suasananya dingin, dan di sebelah ada kali air mengalir gitu coy, kali yang airnya lumayan jernih gitu coy. Ini bukan kali Malang ya coy. Di sini juga udah tersedia MCK atau toilet gitu ya coy di depan. Jadi bagi kalian yang mau mandi atau mau modal atau ngising alias berak dan BO, bisa di toilet, atau kalau kebelet bisa juga di kali coy. Di mana nih dek? Dingin. Dan tempat camping ini biasa ramai pada hari Sabtu dan Minggu ya coy, dari kalangan mahasiswa, pelajar, pekerja, dan sebuah perusahaan atau komunitas. Dan di sana juga ada yang lagi camping nih coy, gua rasa dari sebuah keluarga gitu ya, menggunakan tenda, terpal, atau mobil gitu ya. Selain ditumbuhi rumputan coy, jadi ini kalau anak-anak main di sini tuh tanahnya itu tanah merah gitu ya coy, jadi bukan bebatuan. Jadi ditumbuhi banyak-banyak rumput kecil gitu coy, buat main-main lari-lari anak-anak. Ini enggak membahayakan gitu ya coy, asal perlu diperhatikan jika anak-anak main ke kali gitu coy. Habis dari sini coy, langsung gua OTW ke sebuah danau. Dan menurut saudara gue, danau ini sangat terpencil, maksudnya nyumpet gitu coy, jadi jarang orang tahu coy. Ya langsung aja kita OTW ke danau coy. Halo coy, gue udah nyampe di sebuah danau ini. Danaunya ini sepi bener coy. Tuh kagak ada orang coy, ngeri gue. Jadi ini di kawasannya sih kawasan perkebunan teh gitu ya coy. Jadi emang jarang orang tahu gitu ya. Ini bukan tempat pariwisata juga sih sebenarnya. Cuman kalau dikelola dengan baik, ini gua rasa jadi destinasi wisata yang lumayan bagus gitu ya coy. Suasananya tenang. Kalau buat mancing nih spotnya gua rasa lumayan bagus kalau ada ikannya. Tapi gua nggak mau ke bawah gitu ya coy. Dan udaranya juga lumayan dingin, lumayan tiis. Dingin banget. Selimut 2 nembus coy, selimut 2 nembus, gila. Nah ini coy suasananya gitu. Kalau lu cari di Google itu nggak dapet coy gitu. Tapi ini gua kagak tahu ini nama danaunya apa gitu. Ini danau apa teh? Mau tanya teh, ini danau apa? Situ Ciasmai. Ciasmai. Oh ini namanya Situ Ciasmai coy.
Jadi buat kalian yang belum tahu, ini namanya situ Ciasmai. Ciasmai. Ciasmai coy. Naik ke puncak gunung. Draper ngayat. Dan ini view dari atas gitu ya coy. Terlihat danaunya jelas banget gitu ya. Kalau dari atas, dari ujung ke ujung gitu. Dan abis dari danau ini besok gua menuju laut ya coy, karena ini udah sore. Jadi gua mau pulang dulu, besok siap-siap ke laut. Ikutin terus perjalanan gua. Oke coy. Ya ini udah hari kedua gitu ya coy. Gua lagi siap-siap OTW laut. Setelah kemarin gua habis dari camping ground dan danau situ Ciasmai. Nah ini gua lagi siap-siap gitu ya coy, mau OTW. Kali ini gua agak rombongan gitu ya, sama mertua gua juga, sama saudara-saudara dan anak-anak gitu ya coy. Jadi ini gua mau ke daerah Karangpotong gitu ya coy. Katanya sih baru sebulan opening gitu ya, pembukaan. Dulu gua pernah kesini tapi bukan di sini coy, tapi di daerah Laut Serek gitu coy. Yang mana Laut Serek sekarang udah gak bagus gitu katanya, karena udah banyak penambang pasir gitu ya. Dulunya pasirnya putih coy, bagus banget coy. Nah sekarang ini gua mau ke Karangpotong. Dan di perjalanan gua ketemu sama rombongan mertua gua gitu ya, yang lagi nunggu. Nah, kasih Edi tadi. Mangkat lagi. Ya coy, sebelum berangkat jadi gua ini briefing dulu gitu ya coy. Mumpung belum jauh dari rumah, gue dan keluarga terlebih dahulu ngadain briefing biar nggak ada barang perbekalan yang tertinggal gitu coy. Dan menurut gue sih bawaan perbekalan udah lumayan cukup banyak gitu coy. Mulai dari bawa salinan, makanan, nasi liwet, lauk pauk, sambal sama lalapnya dan sebagainya gitu coy. Jadi nanti ceritanya kita akan makan-makan liwet di pinggir pantai gitu ya coy. Jika nama ngenah coy, lah. Jadi istilah kerennya mah coy apa ya? Istilah kerennya tuh mayoran gitu coy. Ya sekarang gue baru mau OTW berangkat gitu ya, tapi gue di belakang aja gitu ngiring rombongan mertua gue gitu coy. Dan perjalanan ini lumayan cukup jauh ya coy. Dari Pagelaran ke Karangpotong itu sekitar 1,5 jam pakai motor gitu coy. Bawa motor juga nggak terlalu ngebut-ngebut banget gitu coy, sekitar 60-70 km per jam gitu coy. Jalannya juga udah lumayan bagus gitu ya coy, udah di aspal. Ya meskipun terkadang ada aja jalan yang berlobang dan tambelan-tambelan gitu coy. Tapi kata istilah katanya mah, perjalanan ini tak selalu mulus. Begitu coy. Ya
enaknya di sini coy, jadi perjalanan ini tuh nggak ada macetnya gitu coy, nggak seperti di kota gitu ya. Mau pagi mau malam itu macetnya minta ampun coy. Kalau di sini belum pernah gua nemuin kemacetan yang sangat parah gitu ya, apalagi macet-macet kecil gitu ya. Gua belum pernah nemuin macet gitu ya di sini ya semenjak gua jalan-jalan pertama kali di sini coy. Kanan kiri gua ini perkebunan gitu ya coy, perkebunan jeng-jeng katanya sih ya, perkebunan ada kebun teh, kebun jeng-jeng. Jadi jarang sekali persawahan gitu ya coy. Jadi di sini bukan tempat persawahan tapi daerah perkebunan coy. Di kanan gua tebing, di kiri gua jurang, makanya kita benar-benar harus ekstra hati-hati gitu coy untuk mengendarai, apalagi ini jalurnya jalur orai gitu coy, istilahnya jalur ular. Ya kalau jalur ular itu bukan nanjak turunnya coy, tapi tikungan-tikungan tajamnya yang sangat tajam coy. Jadi nyerodot sedikit kamu langsung nyemplung ke jurang coy. Nah, selama perjalanan juga gua nggak pernah lihat namanya gitu ya yang pakai pakaian jaket ojol gitu coy, karena di sini ojol nggak ada coy. Di sini nggak ada ojol, nggak ada yang namanya food, GoFood, GrabFood apa itu. Di sini masih benar-benar alami gitu ya coy, jadi suasananya benar-benar khas daerah gitu ya, perkebunan. Seger bener coy, segernya kenapa? Karena banyak pohon-pohon gitu ya, yang mana pohon-pohon dapat menghasilkan oksigen coy. Ya sebenarnya kalau kita mau jelajahi tempat-tempat wisata di Cianjur Selatan itu sebenarnya bejibun coy, banyak sekali gitu. Mulai dari air terjun, istilahnya curug gitu coy bahasa kerennya, pemandangan laut maupun danau gitu ya. Ada yang terekspos oleh media, ada yang sama sekali belum terjamah gitu coy. Jadi masih bener-bener alami gitu ya coy. Tapi nggak cukup waktu sebentar, nggak cukup waktu sehari 2 hari, itu memakan waktu dan biaya coy. Jadi lain kali kita cari tempat wisata yang lain coy. Nah ini gua ketemu rombongan pada istirahat, rombongan mertua. Gua mau istirahat dulu biar bareng-bareng nanti berangkatnya, karena tadi gua tertinggal gitu coy. Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. Ya setelah 30 menit beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan gitu ya coy. Ngomong-ngomong dari tadi gua ngomong terus gitu ya, dari tadi mulut gua sampai ngunyam-ngunyam. Bagaimana kalau sambil berjalan ini sambil kita bawain lagu gitu ya coy, sambil ya gua mau bawain sebuah lagu yang kebetulan lagu ini lagunya sering mungkin kalian dengar gitu ya. Yang nggak sering ya nggak apa-apa juga sih. Sekalian ngetes suara gua bagus apa enggak. Kalian juga bisa request ke gua di kolom komentar gitu ya, mau dibawain lagu apa, yang gua bisa ya gua bawain, kalau nggak bisa gua bawain ya gua berusaha bisa gitu coy, demi kalian. Oke, gua bawain sebuah lagu dari BCL coy. Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku, harap secepatnya datangi aku
Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah tanpa kesal dan amarah, seluruhnya ada di benakku. Andai seketika hati yang tak terbalas oleh cintamu. Anjir, hancur coy, hancur lah. Ya coy, nggak terasa udah hampir 2 jam gitu ya gua memotoran terus dari tadi, tapi belum sampai juga. Because pinggang gua udah kayak mau copot gitu coy. Pantat gua juga udah berasa panas nih ya. Pengennya sih gua pengen buru-buru sampai gitu ya, katanya sih sebentar lagi. Ya biasalah, caket caket didinya, nggak taunya 2 jam. Ya alhamdulillah gitu ya, tapi cuaca hari ini cerah gitu ya coy, secerah hatiku saat ini. Ya ngomong-ngomong gitu coy, sepanjang perjalanan ini gua nggak lihat ada mobil angkot gitu ya coy. Nggak seperti di daerah gua. Di sini angkutan umum yang gua lihat cuma mobil elep atau mobil bis 3 perapat. Coba andai kata di sini ada Gojek coy, gua rasa map juga nggak berfungsi secara normal. Ya apalagi kalau udah masuk perkampungan terpencil gitu ya, bisa nyasar coy. Tapi gue suka sih ini ya kalau jalannya seperti ini terus gitu ya coy. Soalnya dari tadi lancar jaya, tanpa macet dan bebas hambatan juga ya. Nggak seperti di kota-kota coy. Aduh, macet coy. Ya coy, denger jalan ini juga bisa tembus ke daerah Garut coy. Soalnya gua juga pernah ya gitu sebelumnya, sekitar 7-8 tahun yang lalu gitu ya, touring motor ke daerah Rancabuaya. Tapi ya lumayan cukup jauh coy. Dan gue juga pernah lewat jalur ini ke daerah Santolo coy, tapi gua lebih suka ke Rancabuayanya. Sebab lautnya itu coy, ombaknya ya nggak begitu besar gitu ya. Dan di pinggir pantainya juga banyak karang laut coy. Dan juga binatang-binatangnya laut itu coy, saking jernihnya air laut, sampai-sampai ikan-ikan di bibir pantai itu kelihatan coy. Dan di sana juga banyak penginapan gitu ya coy. Pantainya bersih, pasirnya putih gitu coy. Tapi nggak tahu kalau sekarang mah ya. Soalnya udah lama juga gua nggak kesono lagi gitu ya, belum kesana lagi. Ya nggak terasa juga perjalanan udah hampir 3 jam gitu ya coy. Kira-kira seperti itulah. Ya sebenarnya bisa aja sih ditempuh 1 jaman coy, tapi ya lu harus ngebut gitu ya. I got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe
back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. I can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do it all 'cause I'm feeling so good. I do it all 'cause I'm feeling so good. Cause you make me love my imperfections. Yeah. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do it all 'cause I'm feeling so good. Ya, ini gua udah sampai di pertigaan di perapatan Sindang Barang ya coy. Ini kalau udah sampai di sini sih biasanya itu nggak jauh lagi coy. Tinggal beberapa menit lagi udah sampai gitu ya. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. From a broken heart, no remedy. Maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies,
akhirnya sampai juga ya coy. Alhamdulillah akhirnya. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya gua sampai juga ya coy. Ini lagi ngantri tiket dulu gitu ya. Dengar-dengar tiket di sini harganya per orang 25.000. Itu udah plus parkir ya coy. Itu tiket motor sih 25.000 itu. Dan untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun itu gratis coy. Kalau 5 tahun ke atas itu baru bayar. Kenapa gue tahu begitu? Karena ada tulisannya di pos. Di pos ada tulisan seperti itu coy. Ya ini lagi ngantri tiket gitu ya coy. Jadi lumayan lama antrinya. Lagi riuh gitu mungkin. Karena gua rombongan jadi ngitungnya anak-anak ditanya juga ini berapa tahun dan itu berapa tahun. Dan ternyata rame juga gitu ya coy. Suasananya udah rame gitu coy. Ya akhirnya terbayar juga gitu ya. Sebab nah ini suasananya kayak gini gitu coy. Ini sih kayak bukan di daerah Cianjur gitu ya coy. Gua ini kayak di daerah luar negeri gitu coy. Jadi mungkin arsiteknya dari luar negeri kali ya. Karena gua lihat di sini suasananya itu kayak mirip-mirip di Mesir, apa Eropa atau Zimbabwe. Apa itu Zimbabwe? Gue juga nggak tahu coy. Ya untuk parkir motor langsung aja dari pos masuk langsung masuk lurus dan di sebelah kanannya itu ada parkir motor coy. Kalau parkir mobil tadi begitu masuk langsung ke kanan. Nah ini ya gua udah sampai di Karangpotong Ocean View. Cuacanya panas coy. Tempat neduh ya cuman dikasih saung-saung kayak gini coy. Jadi lu tinggal milih mau ngadem di mana gitu ya. Tapi meskipun lu ngadem tapi cuaca panasnya nggak bisa dibohongin gitu coy. Dan anginnya juga lumayan kenceng gitu coy, karena angin laut. Di sini juga tersedia untuk permainan anak-anak biar dia nggak bete. Kalau mau masuk ke tempat permainan anak-anak ini itu bayar tiket lagi coy, sekitar 15.000 sampai 20.000. Ya suasananya buat foto-foto gua rasa ini mantep coy. Dan ini juga perkiraan gue sih ini belum lama dibangun gitu ya. Karena masih terlihat ada bangunan-bangunan yang belum selesai. Gue rasa sih ke depan bakal bagus banget gitu coy. Dan ini jalanan yang ada tiang-tiang merah ini, gue rasa sih nanti bakal dikasih atap biar yang jalan nggak kepanasan. Langsung aja rombongan pada foto-foto selfie gitu ya coy. Nah ini suasananya kayak gini coy. Gua kayak bukan berasa lagi di tempat pariwisata Indonesia gitu coy. Kayak di luar negeri gitulah. Yang bagusnya ini emang tiang-tiang merah ini dikasih atap seperti saung-saungan tadi gitu coy, biar nggak panas. Karena panasnya ya nggak bisa dibohongin juga. Nah di sini
Tuh lihat tuh, ini rumah apa ini? Nggak ada ini. Rumah kayak gini nih bukan model-model rumah Cianjur coy. Ini rumah-rumah model Eropa gitu coy. Gue berasa di Eropa coy. Kayak di Mesir gitu. Eropa apa Mesir? Apa jauh gitu ya. Nggak pada deket, Nah coy, lu kesini coy. Nah lu lihat tuh pemandangannya. Aduh, lu bisa liatin ombak gitu kan. Ada ikan tuh di situ tuh, di ombak ikan lagi menari-nari. Nah itu coy, tuh banyak di sini. Lu bisa foto-foto selfie cantik di sini coy. Buat para artis selebgram, cocok bener, keren. Tuh dia aja pengadem coy, saking panas ya coy. Emang kalau anak pantai sih panas-panasan udah biasa ya coy. Tempat paling adem nih di belakang rumah-rumah ini coy. Oke coy, sampai di luar aja kita liburan kemari coy. Saya ada banyak penyalangan. Nyalahan. Yes, jangan jengkol, jengkol barayau, jengkol. Nah, jadi ya. Itu kenapa nggak dihabisin? I got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Oh, my darkest memories, now let me fall back. Ya ini gua udah sampai di Pantai Apra gitu ya coy. Suasananya beda banget sama yang tempat tadi di Karangpotong. Di sini gua rasa lebih Indonesia banget. Kenapa? Karena di sini gua lihat kayak suasananya aroma-aroma Bali gitu coy. Kalau lu pernah ke Bali ya di Pantai Apra ini suasananya mirip-mirip Bali gitulah. Bukan Bali Matraman coy, tapi Bali ya kayak di Pantai Kute atau di pantai apa gitulah. Pokoknya ya mirip-mirip lah. Di sini juga enaknya lu bisa mandi gitu coy. Lu bisa mandi, bisa main air di laut, lu bisa ajak keluarga lu gitu ya, makan-makan di saung. Tapi gua lebih tertarik buat mandi di lautnya gitu ya coy. Cuma nggak bisa ke tengah juga lu coy. Cukup di pinggir-pinggirnya aja. Ya, halo coy, sekarang gua lagi ada di Pantai Apra gitu ya. Tadi habis dari Karangpotong, sekarang gua berada di Pantai Apra.
View-nya juga nggak beda jauh, cuma di sini masih jarang pengunjung gitu ya coy. Jadi gue sih lebih suka di sini karena di sini makanannya juga nggak terlalu mahal, makan bebas, lu mau mandi sepuasnya, dan juga di sini lu bisa ngojay coy, ya bisa main air gitu ya. Cuma ini ombaknya lagi gede, jadi nggak bisa jauh-jauh ke tengah gitu ya coy. Paling lu bisa main air di pinggir-pinggirannya. Jadi harus hati-hati juga bagi yang punya anak kecil gitu ya coy. Jangan sampai ke bawah ombak gitu ya coy. Oke coy, gua mau coba mandi coy, gimana rasanya coy mandi di laut. Lu mau mandi? Di sini saungnya juga adem banget gitu coy, nggak terasa panas, nggak tahu kenapa. Mungkin di sini ada pohon-pohon yang banyak pohonnya gitu coy, jadi lu nggak panas-panas banget gitu ya. Tuh, suasananya ya kayak gini coy. Gua nggak tahu kenapa gua lebih suka kesini gitu ya. Kalau untuk liburan, tapi kalau untuk foto-foto gua rasa kurang ini juga ya. Mungkin ada kekurangan dan kelebihannya juga. Karena di sini ya bukan dikelola oleh sebuah perusahaan gitu coy. Di sini mungkin dikelola oleh masyarakat setempat gitu coy. Jadi sangat bermasyarakat banget gitu coy. Di suasananya juga lu kayak di kampung sendiri gitu ya. Oke coy, OTW mandi coy, ikutin gue ya. Yuk. Ombaknya gede coy. Lu bisa mandi di sini. Mungkin suara gua nggak kedengeran gitu ya karena ombaknya gede banget. Tuh. Ini harus hati-hati juga, nggak boleh ke tengah gitu ya coy. Tuh. Kalau buat anak-anak gua rasa lagi ngapain kamu? Ayo. Nah, ini coy. Oh. Dia mandi air laut. Ini ombaknya gede coy, tapi jangan ke tengah gitu coy. Oh. Waduh, ombaknya gede coy. Gede. Ayo, mundur. Dia. Ayo. Jangan ke tengah sini. Saya tahu kok pusing coy. Gue nggak bisa ke laut, gue jadi pusing begini gue. Aduh, coy, jangan ke tengah sini. Oh. Gede. Dia. Aduh, guys. Puyeng coy. Aduh. Ombaknya gede coy. Ngeri. Kenapa kek?
Nah ngerinya di Pantai Apra ini ombaknya gede gitu ya coy. Jadi kalau buat anak-anak gitu, gua saranin jangan sampai ke tengah gitu ya. Harus didampingi orang tua. Ini benar-benar gila ini ombaknya coy. Jadi harus lebih hati-hati, apalagi yang nggak bisa renang gitu coy. Gua coba mandi dulu ya. Atau budak si Pia si Sakila. Sakila. Pencet Pia, enggak usah. Ay, kamu ini top tengah deh, top. Lai tadi tuh mau balas sih. Pia cek keluar, Pia udah. Cek keluar tuh si Bio dua udah bete. Jadi kepedol jadi gini. Sini mau lagi break. Kenanya anak. Awas. Sini kan. Kan tuh itu tuh. Pakai lu enam. Pegangin. Pegangin dari sini. Udah, nggak bisa. Aku mau cuci. Temepi nih. Cikelan atau Pian ganti ya. Jauh dari tadi nih. Ya udah encing aja di situ. Encing aja, encing. Kamu cing. Jangan juga encing. Kamu cing. Udah encing aja sih. Encing aja kamu cing. Encing orang di sini jauh masa. Kamu cing. Enggak apa-apa. Ntar kan ke bawah ke sana air kencing. Nah, kencing aja kencing. Kayak ngompol. Kencing aja biar dia kencing lagi kencing. Biar dia. Mesti deh. Hey guys. Dicekelin ku si Bio dua udah bete.
brig. Kena ya anak. Santu itu tuh. Tempat biru no. Pegangin. Pegangin dari sini. Nggak bisa. Teman sini. Ceklan aku biar ganti. Ada udah tadi. Hai guys. Enggak sih teh, Gus. Macing Gus. Gus. Gua akhiri pertemuan kita di kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.